Upaya isolasi Amerika Serikat dan Eropa ke Rusia gagal total. Vladimir Putin dan diplomat Rusia justru tetap disambut baik di banyak negara. Upaya propaganda dari Barat tak mempan. Upaya isolasi Amerika Serikat dan Eropa ke Rusia gagal total. Vladimir Putin dan diplomat Rusia justru tetap disambut baik di banyak negara. Upaya propaganda dari Barat tak mempan. Amerika Serikat membuat sederet kebijakan dan pernyataan yang bertujuan untuk mengisolasi Rusia dari komunitas internasional, baik secara ekonomi ataupun politik, sejak Kremlin menggelar agresi militer ke Ukraina pada 24 Februari silam. Akan tetapi sayangnya, kendati kebijakan dan ancaman Gedung Putih, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat pemerintah Rusia lainnya tetap disambut baik dan hangat di berbagai negara. Bahkan Washington mulai ingin menjalin komunikasi dengan Moskow walau mengucilkannya, seperti menjilat ludah sendiri. Menurut laporan Associated Press, sanksi dan pengucilan Amerika Serikat seakan tak mempan dan tak berdampak pada Vladimir Putin yang masih menemui para pemimpin dunia. Beberapa bulan belakangan Putin diketahui bertemu dengan berbagai pemimpin, baik di Moskow ataupun kunjungan ke luar negeri. Di antaranya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga aktif bersafari ke berbagai penjuru dunia. Dalam tiap kunjungannya, sang diplomat terlihat ceria, tersenyum, serta berjabat tangan akrab dengan pemimpin-pemimpin yang dikunjunginya itu. Citra keramah tamahan Rusia tersebut memunculkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat terkait akhir perang di Ukraina. Associated Press melaporkan Amerika Serikat diyakini bertujuan mendepak Rusia dari Ukraina melalui isolasi ekonomi dan diplomatik serta kemunduran di medan tempur. Serangkaian perkembangan yang tak menguntungkan Barat tersebut disusul oleh kehendak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk berbicara dengan Lavrov. Apabila kejadian ini merupakan kontak tingkat tinggi pertama Washington-Moskow sejak 15 Februari sambil ataupun 9 hari jelang dimulainya invasi. Niat Blinken tersebut tidak disambut baik oleh Kremlin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut Lavrov saat ini sibuk dan baru akan menempatkan atau memperhatikan permintaan Amerika Serikat ketika sempat saja. Meskipun Blinken ingin menjalin kontak, Washington menegaskan bahwa hal itu bukan berarti normalisasi hubungan dengan Rusia. Blinken bersikeras bahwa Federasi Rusia harus tetap diisolasi. Para pejabat Amerika Serikat menuduh Rusia berusaha menjalin aliansi dengan segelintir negara yang sebagian di antaranya sudah menjalin musuh dengan Amerika seperti Iran. Namun negara-negara yang dikenal seolah menjadi mitra Amerika Serikat seperti Mesir dan Uganda malah menyambut hangat dan baik kunjungan dari Rusia. Pensiunan diplomat papan atas Amerika Serikat Ian Kelly menyatakan bahwa Rusia akan berupaya memanfaatkan momentum ini untuk mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia. Iran mulai terseret perang Rusia-Ukraina, ratusan drone tempur Teheran masuk Moskow.
Perang Rusia-Ukraina tampaknya makin melebar dan Iran mulai terseret dalam pusaran konflik. Fakta ini diperkuat setelah ditemukan ratusan unit drone tempur buatan Iran masuk layanan angkatan bersenjata Rusia. Intelijen Amerika Serikat menilai pembelian ratusan drone tempur Iran oleh Moskow menandakan Rusia mulai kesulitan memproduksi sendiri mesin perangnya. Namun intelijen Amerika Serikat belum merinci jenis drone tempur apa saja yang dibeli Rusia dan Iran. Pemerintah Iran sedang bersiap untuk mengirimkan ke Rusia beberapa ratus UAV termasuk kendaraan udara tidak berawak yang mampu membawa senjata dengan jadwal yang dipercepat, kata Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, dikutip Sindo News dari laman Bulgarian Military. Menurut intelijen Amerika Serikat, sebuah rencana telah disusun antara Rusia dan Iran untuk mengimplementasikan pengiriman yang dipercepat. Kehadiran drone Iran yang baru untuk sementara akan memperkuat kemampuan Rusia di sektor kendaraan udara tidak berawak. Teheran memiliki berbagai macam kendaraan tidak berawak di angkatan bersenjatanya, misalnya drone kara besar yang dipersenjatai dengan rudal udara ke darat atau bom tipe Kian atau amunisi yang beredar, Mohajer 2N yang populer dan Mohajer 6 yang lebih besar, serta mesin Ababil 5 dan Kaman 12 digunakan untuk misi pengintaian. Kendaraan udara tidak berawak lepas landas vertikal Pelican 2 juga digunakan, serta berbagai quadcopters termasuk yang disesuaikan untuk menjatuhkan hulu ledak dan varian kamikaze. Iran adalah mitra logis saat ini yang dapat memasuk drone yang dibutuhkan oleh Rusia. Meskipun embargo senjata sampai 2 tahun lalu, Iran telah membeli senjata dari Federasi Rusia dalam beberapa dekade terakhir, sehingga memperkuat hubungan persahabatan dengan Rusia. Menurut Washington, pelatihan personil militer Rusia yang akan mengoperasikan drone Iran akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Iran pasok sistem pertahanan udara ke Rusia. British Guardian mengklaim bahwa melalui jaringan penyelundupan senjata Iran, Teheran memasuk Moskow dengan RPG, rudal berhasil dan sistem rudal anti pesawat Bafar 373 buatan Iran. The Guardian mengutip informasi dari Badan Intelijen Regional termasuk milisi Irak. Sistem pertahanan udara Bafar 373 Iran didasarkan pada S-300 Rusia. Menurut data teknis dan karakteristik yang diberikan, Bafar 373 adalah sistem rudal udara ke darat dengan jarak jauh. Sistem ini memiliki 2 silo rudal, masing-masing dimuat dengan rudal sayap 4 Iran yang terbang sekitar 27 km tinggi dan memiliki jangkauan sekitar 300 km. Menurut para ahli Iran, sistem rudal tidak hanya berfungsi untuk mencegat pesawat, tapi juga untuk menghancurkan rudal balistik. Dari informasi yang diberikan jelas bahwa di seluruh sistem rudal anti pesawat dibangun dan didorong oleh truk 8x8 dengan silo rudal dipasang di gandar belakang kendaraan.